Secepat kilat mereka membalikan keadaan, atas bawah langsung tiba-tiba menang. Yap, dan Retribution ya. Tadi ada kontes retri dan akhirnya dari apinya yang dapetin atas turtle terakhir tadi ya. Dan ini membuat tiba-tiba gold dari Onyx Esports berhasil untuk mereka unggulkan. Yami masih berjuang di arah top lane, tapi dengan adanya Mets yang punya mobilitas, dia punya skill untuk bisa kabur dengan cepat dengan battle mirror match ya. Ini susah banget pastinya untuk dipegangin. Asli. Ini ngeri sih tiba-tiba Onyx bangkit dari keterpurukan seperti ini. Sehingga menantikan lagi. Aku benar-benar penasaran dengan adanya team fight yang bakal muncul dari kedua tim. Karena ini bakal berimpact sekali untuk mereka. Nantinya dapetin objektif lain seperti Lord. Atau mungkin mereka bakal fokus ngancurin mid lane. Karena berbondong-bondong anak-anak Onyx udah di sana. Ya, dan tadi ada pertemuan antara kedua belah jungler ya. Tapi tidak akan ada inisiasi yang berlebih lagi. Karena sama-sama sustain, ini bakal butuh waktu yang banyak banget untuk bisa saling men-shutdown. Tapi dengan adanya satu pergerakan objektif dari match yang harus diwaspadain. Karena lihat, sekarang matchnya nggak sendirian. Matchnya selalu coba untuk di-follow oleh Super Magma yang mau coba untuk menghancurkan satu inner turret di arah bawah. Walaupun masih ada defensif dari high ground yang dimiliki oleh Yami. Dan sekarang menuju ke arah middle. Sedikit demi sedikit. Dealing damage sudah mulai dikeluarkan juga. Pokingan yang sudah mulai diberikan membuat dari Araki Goro mengurungkan niatnya. Dan sehingga mundur aja dan mencoba untuk mendapatkan celah yang lain. Oke. Menuju ke arah 20 detik. Datangnya Lord yang pertama. Memajukan cita-cita minion It's a Must. Adalah harga mati. Dan bahkan mereka bakal fokus dapetin ke arah satu outer titan itu berhasil onward yang terhadap Yami. Sayangnya dari match sedikit miskalkulasi karena dia tadi mundur dengan satu beta mirror image. Dan lihat loss insanity-nya. Tidak berkutik apa-apa. Ya, karena piraganya nggak banyak. Dia nggak punya bensin untuk bisa melakukan lasisan ini. Tapi Apikun kali ini masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan. Sehingga Tortoise Poison Spoon sudah di pop up buat dari Araki Goro mengurungkan niat untuk bisa mengeksekusi Apikun. Dan melihat dengan adanya Lord pertama yang sudah mulai di set up. Apakah akan ada kontes besar-besaran walaupun zoning out sudah mulai dilakukan pula. Super Magma mencari korban siapapun yang bisa diangkat. Dan Mets masih mencoba untuk bermain maju mundur tarik ulur terlebih dahulu. Dan Yami harus kehilangan kembali dari piraga armornya. Dan bagusnya Magma adalah ngezoning dari Matsurugi karena dia tahu betul. Matsurugi hadir ngasih Blazing Omun Goddess itu kan bakal bahaya banget. Lihat tiba-tiba ada penalti zone yang masuk bersama dengan Basic Duet. Yami yang hilang Immortal dan bahkan sampai di sana Matsurugi dalam ancaman dan sekarang Lord berhasil dikantongi tapi Super Magmanya tidak terselamatkan. Apiku sendirian di dalam kotak reward manipulation dan triple kill dilakukan oleh Lucky Boy. Tapi Lucky Boy tershutdown begitu saja. Onyx Esports dalam ancaman. Yap, dan itu ada shutdown Lucky Boy dan Metsnya pun itu tadi belum join the fight. Sekarang Metsnya sudah mulai hadir. HP yang gak terlalu banyak dari Araki Goro. Mereka harus hati-hati mengingat ada Lord juga yang nantinya akan muncul di arah top lane. Ini membuat dari Onyx Esports lebih sabar juga untuk mengawal nanti Lord pertama ini akan dikawal juga di arah atas nih, perlahan-lahan dari objektif dan juga manajemen wave minion yang sudah mulai dilakukan. Game item di menit yang ke-11 ada sebuah enchanted talisman yang ternyata memang sudah dibuat oleh Rainbow setelah Ice Queen One. Ini cukup tertinggal ya. Jelas. 5.000 banding 7.000 soalnya. Tapi dengan Enchanted berarti emang dia benar-benar pengen cepet-cepet punya ulti, pengen cepat punya reward manipulation, pengen ada cooldown reduction yang Utility didapatkan, iya, sehingga lebih nantinya impactful ketika ada perang besar. Oke, 3 bestar tersisa. Dari Onyx ini benar-benar bisa coba untuk manfaatin berbagai macam objektif ya. Dan terlihat adanya team fight yang selalu terjadi. Impact dari Matsuruginya ini masih belum masih belum maksimal ya, karena balik lagi kalau misalkan mau adu sustain, mau adu durability, itu ada Valentina yang berkali-kali juga ngopi ke arah Blazing of Goddess. Iya, dan Matsurugi juga susah masuk sih sebenarnya. Dari tadi di onward terus, diganggu-ganggu terus sama dari Super Magma. Mau nggak mau dari Araki Goro harus coba menghentikan laju dari frontliner mereka. Pancing terus frontlinernya, Matsurugi jaga jarak. Nah, baru bisa teamfight besar-besaran. Wah, ini lihat deh, lihat Apikunnya ada di mana? Apikunnya ada di depan sana. Itu yang mungkin tidak disadari oleh Araki Goro. Bisa ditabrak dari belakang. Karena pancingan sekarang sudah mulai terjadi nih. Void Force yang sudah mulai mengganggu ke arah purple buff. Walaupun memang dicicil dengan ada satu buah Void Crystal. Yami mengetahui keberadaan dari Apikun sehingga Api pun harus mundur terlebih dahulu. Untung ada map awareness ya yang dilakukan oleh Yami sehingga
Dia mengetahui keberadaan dari Apikun yang kalau misalnya dibiarkan itu bakal bahaya. Tapi sebentar lagi juga akan muncul Lord yang kedua dalam 30 detik lagi. Ini manajemen minion adalah fokus utama dari kedua tim. Mereka harus benar-benar coba untuk memajukan cita-cita minion sebelum nantinya wave-nya berantakan. Bakal sulit untuk mereka dapetin Lord yang kedua ini. Dan sekarang Y-Force yang coba untuk jalanin lane-nya juga di arah bawah. 11 detik menuju ke arah Lord in hand sesaat lagi. Dan ternyata Rainbow udah langsung ganti sepatu. Dia bikin ke arah tough boots juga dan bahkan bikin item roam karena keadaannya cukup tertinggal. Dia butuh banget gold nantinya untuk bisa dapetin item-item yang dibutuhkan. Tapi dengan satu Lord yang sekarang sudah mulai dihadiri oleh rekan-rekan dari RRQ Goro. Tabrakan Apikun bakal coba untuk menabrak dirinya dari belakang, tapi ini nampaknya udah ketahuan posisinya. Serentak RRQ Goro langsung mundur, tidak ada lagi shield unity, dan bahkan terkena efek taunnya dari arah belakang. Lucky Boy memberikan sedikit healing damage dengan Sibirus Passion, dan bahkan satu buah Last Insanity pun membuat dari Onyx Esports sudah mulai kecicil dari segi HP-nya. Oppressor Wrath dibuka, tapi tidak cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Onyx. Wah, rapi banget dari RRQ Goro menghadapi tekanan yang diberikan oleh Onyx Esports barusan. Mereka tetap tenang, mereka percaya bahwa Matsurugi bisa jaga jarak, dan memang Onyx Esports nggak bisa masuk sampai lini di mana Matsurugi berada. Apikun yang melakukan flanking ternyata tidak berhasil. Dan bahkan berapa banyak source sudah dikeluarkan. Dari spell, flicker dari Magma, sprint dari match juga udah dikeluarkan. Berarti menandakan bahwa dari Onyx Esports yang malah kalang kabut ketika dihajar balik sama RRQ Goro. Oke, tapi di sini sekarang sudah 5 versus 4. Magma mencari momentumnya, Mats mencicil dengan Art of Thievery. Masih belum cukup untuk bisa mencicil keberadaan dari Sun Kick-nya karena balik lagi di sana ada Blessing of Moon Goddess yang selalu siap siaga pula. Domain of Moon God-nya juga ngasih efek slow dan menuju ke arah Lord in Hands ini. Nampaknya bakal coba untuk dilanjutkan karena zoning out yang sudah dilakukan oleh Magma, dan kita nggak ngelihat ada Y-Force yang sudah siap jaga dari belakang, tapi Real Manipulation dari ada tim Miao yang sudah mulai dibuka, ternyata itu adalah Real Manipulation imitasi. Gak bakal dikasih lewat sama sekali, dan satu buah Retribution memastikan Lord Slane bisa diamankan oleh Onyx Esports. Masih mau perang seperti dari Onyx Esports, tapi enggak, dia hanya ngezoning aja karena mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Dan harus hati-hati di arah bottom lane, sepertinya bakal dihancurkan satu inner turret oleh minion ya. Dan team fight barusan dari sidekick yang hilang. Ini tadi awal sempat mention bahwa Y-Force ya ada di area rumput. Itu kalau sekali-sekali dia momennya pas di penalty zone, perangnya pecah lagi sih. Ya, dan ini bagus banget sih dari siapa namanya, Super Magmanya. Dia tadi buka onward, dia buka Earth Shatternya di saat Lordnya udah mau habis. Yeah. Jadi benar-benar gak ada kesempatan untuk tadi dari sisi RRQ Goro, dari Sun Kick-nya untuk bisa melakukan kontes nih. Ya, dan Retribution sekarang Onyx mulai berbalik. Onyx mulai melihat potensi untuk memenangkan game ini. Sama-sama ada yang kuat di arah late game. Sama-sama punya Beatrix, bahkan tadi dengan basic attack pakai Bandit aja ke arah editnya itu udah lumayan nyeri otot. Seperempat darah udah hilang. Kita bakal lihat nanti seperti apa defensive manuver yang dilakukan. Ada reward manipulation, ada Nibiru, ada Bandit Rage. Ini yang dipegang oleh RRQ Goro. Seharusnya untuk masalah teknis seperti ini bisa dilakukan oleh mereka. Yap, ya, dan itu yang memang harus dilakukan juga nih ya. Yeah. Sabar dulu. Karena tadi habis ada sedikit pause nih, mereka calm down lagi. Mereka reset lagi karena tadi RRQ yang sempat dapetin keunggulan tiba-tiba dibalikin, dan mungkin ini bisa kayak setidaknya nafas dulu nih. Karena benar-benar kencang banget tadi dari segi tempo di saat menuju ke detik-detik menuju Lord. Tensi tinggi ya. Tensi tinggi, udah mulai kencang nih ya, kayak abis Biasa ini nih, layar belakang kenceng, Kan kambing. kolesterol itu mah. Tapi ini menjadi emang big match juga ya, match yang sangat keras. Walaupun memang Onyx terlihat dalam keadaan unggul untuk kali ini, tapi RRQ pun mereka cukup disiplin untuk setidaknya sabar, tarik ulur dulu. Ya kalau dibilang disiplin iya ya untuk team fightnya, tapi ada beberapa hal yang dia lakukan gak disiplin karena mereka udah unggul nih di early, mereka udah early to mid-nya udah bagus, tapi ketika ada satu team fight besar yang dilakukan flanking dilakukan oleh teman-teman dari Onyx yang membuat RRQ sekarang dalam keadaan yang di press habis-habisan. Yap, dan XP-nya ini adalah export ya. Cuman ada efek stun atau bukan efek sisi lah ya, yang dimiliki oleh Fredrine doang. Dan itu yang nggak bisa membuat dari cloud-nya ini dihentikan. Wah. Dan Matsuruginya kan tadi bikin ke bawanya flicker. Dan di saat kayak dia kena onward, dia kena primal wrath,
dia kena juga dari Ice Shatter, dia nggak bisa kemana-mana. Karena Iya. flicker itu gak cukup, karena serba salah. Dia bisa ngehindarin sisi, tapi nanti dia nggak bisa kabur dari Valentina atau kejaran Cloud-nya. Ya, ada dari Battle Mirror Image yang dikeluarkan bersama Blazing Duet juga. Ya, ini memang serba salah. Yang penting mungkin kayak tadi yang dilakukan sama Estes ya, Matsurugi. Dia selalu bersama teman-temannya. Ada yang flanking, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kuat kita bersama. Buat kita bersinar. Itu lagu. Itu lagu, betul, oke. Tapi kita akan melihat akan seperti apa nih kelanjutan dari peperangannya, karena ini menjadi partai penentuan. Jadi mereka tinggal punya satu match lagi ya, berarti. Sama-sama tinggal satu match lagi. Iya, ini penentuan. Kalau misalnya memang akhirnya satu sama ya, Hmm, perjuangan mereka lebih lagi, oke. harus ekstra lagi, atau bahkan bisa memancing tiebreaker. Wow, Afah iya. Nanti akan ada tiebreaker, tapi dengan kembalinya dari permainan di game yang kedua, masih Onyx yang terlihat unggul dengan adanya dorongan dari Lord yang bakal coba untuk dikawal. Oke, Lordnya sudah mulai masuk area mid lane. RRQ Goro punya defensive manuver yang baik seharusnya. Mereka punya high ground defense, bahkan sekarang satu base turret udah berhasil rontok di area mid menuju ke area bottom lane yang belum ada minionnya, tapi perkumpulan Onyx Esports sudah mulai hadir. Benefit juga dikeluarkan, reward manipulation untuk mengusir, berarti high ground defense dari RRQ Goro masih maksimal. Yap, dan masih ada satu wave minion yang bakal coba untuk dihantar, tapi fokus dari Onyx bakal coba untuk ngancurin satu base turret terlebih dahulu di arah bottom lane. Tapi lihat dua wave yang akan berjalan, apakah akan coba dipaksakan karena keunggulan yang sekarang dimiliki. Kena efek Town, ada Apekun yang ternyata sudah mulai tertangkap. Lasin saat itu dibuka, tapi dengan Piraga Armor yang gak terlalu banyak, ledakannya masih belum cukup sakit untuk bisa memberikan dealing damage tambahan untuk Onyx Esports, sehingga tidak ada yang pick off. Tapi Onyx Esports bermilih untuk mundur terlebih dahulu. Wow. Ini yang kita tunggu-tunggu. Defensive mechanism dari RRQ Goro yang membuat dari Onyx Esports harusnya mereka coba untuk mencari momen dari Y4 sepertinya yang bisa untuk melakukan hal tersebut dengan penalty zone, atau bahkan dari Super Magma dengan adanya on road yang kalau bisa dapat orang yang tepat bakal bahaya. Tapi lihat di arah bottom lane, Yami diam-diam udah mulai ke pressure kayaknya, udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Teman-teman dari Onyx Esports semuanya ada di arah bottom lane. Oke, 3 base turret yang sudah hancur, invasi jungle sudah mulai terjadi, satu more retribution yang nampaknya terlalu cepat untuk dibuka, sehingga purple buff pun bisa diamankan oleh Api yang sekarang sudah memiliki immortality. Harusnya akan semakin lebih berani lagi untuk Baxia menjadi frontliner dan mencari momentumnya. Tapi defensif high ground yang sangat-sangat kuat dari RRQ Goro di sini punya 3 loh, ada Yami, Lucky Boy dan Rainbow. Itu yang sulit untuk bisa ditembus oleh teman-teman dari Onyx Esports. Iya, kalaupun dalam terdesak masih ada Matsurugi yang bisa memberikan Blazing Common Goddess ya kepada setiap orang yang dalam keadaan terluka. Nah sekarang menantikan datangnya Lord yang berikutnya, udah menuju ke arah detik 15. Sudah ada Terizla di sana, udah ada Baxia juga di sana. Mereka mencoba untuk mengepung daerah Lord tersebut, tapi berbondong-bondong dengan formasi 4-1 yang dilakukan oleh RRQ Goro. Mereka lebih pengen mensecure lagi area tersebut, tapi hati-hati dengan flanking. 3-2 formasi dari Onyx Esports, mereka leluasa untuk memberikan informasi di mana letak keberadaan satu player export berada. Yap, dan ini dia Lord yang sudah mulai di setup, dan bahkan dari arah belakang kembali ada Apikun yang melakukan adanya sedikit rotasi, dan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh Addicted Mio, menjadi milik dari Onyx Esports. Tapi masih ingin lebih lagi karena masih ada Blazing of Moon Goddess juga yang dibalas Blazing of Moon Goddess. Ada sebuah durability yang sangat besar dari Blazing 2 dari belakang, membuat dari RRQ Goro kali mundur terlebih dahulu, dan Sun Kick-nya pun berhasil dihilangkan. 2 player dari RRQ Goro yang hilang membuat mereka harus mundur terlebih dahulu, dan sebuah Last Insanity kembali dibuka, tapi nampaknya tidak ada damage yang cukup, sehingga Onyx Esports mereka akan bisa memanfaatkan Lord yang akan berjalan di arah bottom lane dengan adanya dorongan kembali dari Super Minion di arah bawah, dan begitu pun dengan adanya fokus dari seorang match menuju ke arah base, dan 2-0 milik Onyx Esports. Wow, ini